Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi siang ini sempat sehat, masih diberikan sempat oleh Allah, sehat oleh Allah, sehat nikmat, sehat tohiron wa batinan. Alhamdulillah, adalah merupakan harta yang paling menyenangkan, harta yang paling menjanjikan, itu sehat. Kita harus berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini ketika kita banyak ruang untuk bersyukur, ruang untuk ibadah, maka hidup ini akan terasa nikmat, hidup ini akan terasa lebih baik, tentunya dalam kondisi dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah balasannya yaitu adalah tidak ada lain, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan ini apa yang akan kami bahas, yang kami sampaikan, atau apa yang kita ngaji pada pagi menjelang siang ini sesuai dengan judul ya, sesuai dengan judul materi, judul video. Kalau ingin kaya, berpikirlah hidup akan selamanya. Kalau ingin kaya, ingin harta, berpikirlah seakan-akan hidup selamanya. Tapi kalau kita ingin akhirat, maka seakan-akan mati hari esok. Apa maksud dari judul dan apa maksud dari apa yang saya sampaikan? Hidup ini sementara, dan hidup ini sedikit, waktunya sedikit, sementara. Jadi ketika kita bekerja, ingin kaya, ingin sukses, seakan-akan hidup selamanya. Kenapa kok begitu? Biar tidak ada rasa menyerah, rasa putus asa, rasa capek dan rasa lelah. Ya, sama dengan nge-YouTube, menjadi YouTuber. Itu biar kita itu semangat, maka seakan-akan hidup selamanya. Seakan-akan kita tidak akan punah dan tidak akan mati. Kenapa? Biar kita tetap semangat. Nah, ya. Jadi apa yang kita sampaikan, tetap semangat. Selamat pagi. Walaupun kondisinya sudah siang dan sore, tetap selamat pagi. Biar tetap semangat. Jadi seakan-akan kita akan hidup selamanya. Terus yang nomor 2, harus berpikirlah seakan-akan mati hari esok. Seakan-akan mati hari esok. Dan ini sahabat, dan ini teman-teman, sudah saya buktikan, sudah saya lakukan. Ketika kita ibadah, ketika kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melalui dai ini dibenturkan atau diletakkan di tanah, bersujud di atas sajadah, ingatlah Allah dengan seksama, dengan penuh makna, dengan penuh harap. Dan ingat juga kalau besok kita akan mati, besok kita akan dikubur, besok kita akan disolati, besok kita akan dikafani. Ketika sujud ingat itu, karena besok mau mati, maka tidak akan terasa air mata ini akan menetes, air mata ini akan haru, hati ini akan hancur,
hati dan badan ini merasa tidak ada apa-apanya. Kenapa kok begitu? Karena mau mati besok. Kalau sholat dan bersujud, berzikir sudah ingat seperti itu, mantapnya hati seperti itu, maka sholat itu akan khusyuk. Dan tentunya kekhusyuan itu akan membuat doa-doa kita, akan membuat sujud-sujud kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita lakukan, bisa kita istiqomahkan. Nah, ya. Karena hidup ini sementara, sahabat. Saya kemarin dari kota jalan pulang ke rumah, di jalan-jalan raya banyak orang mati. Padahal yang di pinggir jalan saja banyak orang mati. Umur gak ada yang tahu. Umur gak ada yang tahu. Semuanya sementara dan semuanya numpang pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, ketika kita sibuk dengan semua job-job kita atau kewajiban kita, jangan lupa untuk selalu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan cara seperti itu kita itu tidak lalai untuk mengingat kepadanya. Karena ketika kita mengingat kepadanya, maka dimanapun dengan siapapun kita ini kelak ketika dicabut oleh Allah dalam keadaan ingat kepada Tuhannya, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Mas istiqomah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah akan memberikan ridho kepada hambanya. Ketika dapat ridho, maka tidak ada lain dan tidak ada bukan balasannya dari Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu ya yang bisa kami bahas, yang bisa kami sampaikan, yang bisa kita musyawarahkan. Tetap istiqomah dalam kebaikan. Jadi orang baik itu sebenarnya orang yang berilmu belum tentu baik. Ya, orang yang berilmu belum tentu baik. Orang yang baik belum tentu yang berilmu. Bagaimana caranya? Orang yang berilmu itu bukan jaminan jadi orang baik. Caranya bagaimana? Itu selesaikan dulu penyakit hati. Semuanya kuncinya ada dalam hati. Ya, kuncinya ada dalam hati. Bagaimana caranya? Hati ini kita isilah dengan zikir-zikir. Isi dengan mengingat Tuhannya. Karena hati ini dibolak-balik oleh jadi dibolak-balik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kolbun kan bolak-balik, hati itu bolak-balik. Jadi kolbun itu kan bolak-balik, hati itu bolak-balik. Jadi kita harus selesaikan hati. Makanya illa bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi dengan mengingat Tuhannya hati akan menjadi tenang. Jadi penyakit sebenarnya adalah di hati. Tapi kalau hati kita itu selalu diingat dengan zikir kepada Allah, diingat untuk berbuat baik kepada Allah, maka hati ini akan lembut. Nah, ketika hati ini lembut, maka nasihat dari orang tua, nasihat dari guru, nasihat dari media-media yang manfaat akan masuk kepada kita. Ketika kita masuk, biasanya langsung kita terapkan, langsung kita kerjakan. Orang yang banyak di luar sana itu kan nasihat-nasihat ada. Kenapa kok tidak masuk? Hatinya sudah tertutupi oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang maksiat. Nah, makanya banyak anak kadang nasihat masuk dari kanan keluar dari kiri kan gitu kan. Nah, kenapa kok begitu? Ya intinya hati lah. Intinya itu hati. Makanya orang yang berilmu itu belum ada jaminan untuk menjadi orang baik. Tapi hati ini harus kita perbaiki. Dari mana? Dari kita sendiri. Caranya bagaimana? Perbanyak zikir kepada Allah. Ya, perbanyak zikir kepada Allah. Karena semua orang itu kadang pasti pernah melakukan hal-hal yang jelek atau hal yang melanggar norma. Nah, ini harus sesuaikan dengan syariat yang ada, sesuaikan dengan hati. Ya, sesuaikan dengan hati. Dan harus hati-hati lah, menjaga hati ini, hati-hati. Kalau hati baik, kita terus kolaborasikan dengan
dengan akal kita, dengan pola pikir kita, maka akan membentuk molekul-molekul yang positif. Nah, molekul-molekul yang positif itu akan membentuk sebuah gerakan nyata yang digerakkan oleh tangan, yang digerakkan oleh kaki. Paham ya? Jadi apa? Naluri hati atau suara hati ini dikolaborasikan dengan akal, dikolaborasikan dengan pola pikir kita, maka itu kalau dikolaborasikan akan membentuk molekul atau membentuk komponen yang bisa digerakkan oleh kepada langkah yang nyata. Dengan apa? Dengan fisik yang ada, tangan kita, kaki kita, lisan kita. Nah, apa yang lisan ini saya sampaikan kan hasil dari apa? Kolaborasinya akal dan hati. Tapi kalau hati kita sudah jelek, maka juga akan lisan-lisan kita itu akan terbentuk jelek. Tapi kalau hati, pola pikir kita sudah positif, maka semua langkah ini akan positif. Akhirnya, kepositifan itu bisa kita lakukan hal yang bermanfaat. Bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan zakat, bisa melaksanakan puasa, bisa melaksanakan sedekah kepada orang, bisa membantu orang. Tidak jago dan tidak sombong ketika punya jabatan. Ya, ya sudah, mungkin itu saja ya teman-teman curhat saya atau hal yang sedikit ini mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat lah, bisa kita bagi kepada teman-teman. Salam sehat, salam sukses semuanya ya. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, amal yang selalu bisa kita petik pahalanya, amal yang selalu bisa kita kaji manfaatnya. Amin ya. Salam sehat, mudah-mudahan masuk surga semua kita semua, dan tentunya dan mudah-mudahan berakhir dengan jalur Khotimah. Salam sehat, salam sukses. Kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.